Tidak hanya sekali dia melakukan hal itu, Ramadan berulang kali mencuri uang COD tersebut. Dan tidak jarang, Ramadan sering kehabisan uang dan meminta uang pinjaman kepada rekan-rekannya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Sobat, niat baik yang seharusnya berbuah pahala tapi justru bisa berakhir menjadi malapetaka. Nasib tragis seperti ini dialami oleh seorang pria yang berprofesi sebagai seorang kurir Shopee Express di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh pada tahun 2025. Di saat itu dia hanya ingin menolong rekannya, sesama kurir Shopee Express yang motornya mogok di tengah perjalanan. Tapi siapa sangka, niat baiknya justru dibalas dengan aksi perampokan yang berakhir merenggut nyawa sang kurir Shopee. Dia tewas dengan kondisi yang mengenaskan di semak-semak pinggir jalan setelah pelaku dengan keji menghabisi nyawanya demi bisa mendapatkan uang sebesar 6,6 juta rupiah untuk membayar hutang dan uang setoran yang sudah dia habiskan untuk bermain judi online. Bagaimana kisah selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pemirsa, Kepolisian Resort Kabupaten Aceh Timur Aceh berhasil membekuk tersangka pelaku terhadap kurir pengantar barang. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Kejadian ini terjadi di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, tepatnya di Desa Bantayan Barat, Kecamatan Idi Tunong. Yang mana di sana hiduplah seorang pria yang bernama Bustamam. Pada saat itu Bustamam ini berusia 26 tahun. Dia merupakan kepala keluarga yang sangat menyayangi keluarganya. Dan diketahui bahwa Bustamam memiliki istri yang bernama Ismi. Yang mana pada saat itu usia Ismi adalah 25 tahun. Dari hasil pernikahan keduanya, Bustamam dan Ismi dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Alea Shanum Al-Mahera atau yang kerap mereka panggil dengan nama Shanum. Pada saat itu Shanum baru saja berusia 1 tahun. Selain tinggal bersama dengan istri dan anaknya, ternyata kedua orang tua Bustamam juga turut tinggal bersamanya. Dan diketahui ayah kandung Bustamam bernama Jukri, sementara ibu kandung Bustamam bernama Halimah. Dan bagi keluarganya, Bustamam dianggap sebagai sosok yang pekerja keras dan juga bertanggung jawab. Dia merupakan tulang punggung keluarga dan menjadi sumber utama nafkah bagi istri dan anak-anaknya yang masih balita. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, Bustamam bekerja sebagai kurir Shopee Express. Kantor atau gudang dari Shopee Express ini berada di Desa Senebo Rambung, Kecamatan Idi Raya, Kabupaten Aceh Timur. Pada saat itu dia baru sekitar 2 bulan diangkat sebagai pegawai tetap dan setiap harinya Bustamam berangkat sekitar jam 6 pagi dan pulang sekitar jam 6 sore. Apabila sedang banyak pengiriman paket, Bustamam pulang hingga jam 9 malam. Di lingkungan pekerjaannya tersebut, Bustamam dikenal baik hati dan cukup ramah. Tidak jarang Bustamam yang memiliki sifat yang baik tersebut kerap diminta bantuan oleh rekan-rekan kerjanya yang sedang kesulitan. Bustamam dengan senang hati membantu mereka tanpa pamrih sedikit pun. Bagi rekan-rekan kerjanya sesama kurir, mereka mengenal Bustamam sebagai sosok yang menjalankan tugas dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Ya, dia dikenal sebagai laki-laki yang bertanggung jawab. Salah satu rekan kerja yang mengenal sosok Bustamam adalah seorang pria yang bernama Ramadan. Pada saat itu, Ramadan sudah berusia 25 tahun, beda 1 tahun dari Bustamam. Dia tinggal di Dusun Bengkel, Desa Jawa, Kecamatan Idi Raya, Kabupaten Aceh Timur. Tidak banyak informasi di media yang menjelaskan tentang latar belakang keluarganya secara detail. Sehari-harinya, Ramadan sering mengantarkan paket di wilayah Kecamatan Idi Raya menggunakan sepeda motor pribadinya, yaitu Honda Sonic. Dia mengantar paket, mengelola uang cash on delivery atau COD dari pelanggannya, dan juga lalu menyetorkan uang tersebut ke kantor di wilayah Aceh Timur. Dia menjalani rutinitas kerjanya seperti kurir lain demi memenuhi kebutuhan hidupnya secara jujur. Akan tetapi, di balik kesehariannya tersebut, Ramadan ternyata memiliki kebiasaan buruk. Kebiasaan itu yang perlahan-lahan menyeretnya ke jurang masalah, yang mana tanpa diketahui oleh siapapun, Ramadan ternyata suka bermain judi online atau judol. Dia diketahui berusaha meraup keuntungan yang besar dari bermain judol tersebut. Awalnya Ramadan memang mendapatkan keuntungan sementara dari judol. Dia
Dia sempat menang, tapi setelahnya dia terus-terusan kalah. Sehingga hal itu membuat dia tidak berhenti memainkan judol. Dia kecanduan, dan yang membuat kondisinya jadi semakin parah. Ramadan menjadi gelap mata. Dia tidak hanya bermain judol dari uang yang dia miliki, tapi juga dia mengambil uang dari COD yang seharusnya dia setorkan. Tidak hanya sekali dia melakukan hal itu, Ramadan berulang kali mencuri uang COD tersebut. Dan tidak jarang, Ramadan sering kehabisan uang dan meminta uang pinjaman kepada rekan-rekannya. Yang mana dikarenakan saat itu dia sudah kecanduan dengan judol yang dalam taraf benar-benar parah. Dia menjadi terlilit hutang karena uang COD yang seharusnya dia setorkan. Saat itu, total uang yang seharusnya dia setor adalah sebesar 2,8 juta rupiah dan uang tersebut sudah ludes karena judi online. Ramadan pun kelimpungan, dia panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Tekanan itu terus mencekiknya hingga membuat dia diliputi kegelisahan sepanjang hari. Hingga akhirnya muncul niat jahat di dalam benaknya. Dia berusaha mendapatkan uang dengan cara yang cepat meski harus mengorbankan nyawa orang yang tidak bersalah sama sekali. Kejadian ini bermula pada hari Rabu tanggal 3 September 2025, tepatnya pada sore hari. Di saat itu, Ramadan mencari pinjaman dengan menghubungi rekan-rekannya. Akan tetapi, rekan-rekannya tidak ada yang bisa meminjamkan uang kepada Ramadan. Ramadan pun baru ingat bahwa salah satu rekan kerjanya yang bernama Bustamam adalah seorang pria yang sangat baik yang mungkin Bustamam mau membantunya. Namun di saat itu anehnya, Ramadan tidak memikirkan kalau Bustamam akan meminjamkan uang kepadanya. Melainkan, dia justru berpikir untuk hal yang lain. Seolah tidak memikirkan resiko dan konsekuensinya, Ramadan mulai menyusun rencana kejam. Entah apa alasannya. Bukannya mencoba untuk meminjam terlebih dahulu, malah dia menyusun rencana yang benar-benar mengerikan terhadap Bustamam. Di saat itu, karena dia sudah bulat dengan tekadnya, dia malah menyiapkan pisau dapur dan menyimpannya di bawah jok motor Honda Sonic miliknya. Tidak hanya itu, di dalam jok motor tersebut sudah terdapat baju ganti dan karung goni yang nantinya akan dia gunakan usai melaksanakan aksi bulusnya. Lalu Ramadan menunggu waktu yang tepat untuk dia bisa melancarkan aksinya tersebut, yaitu pada malam hari. Dan di saat itu Ramadan berpura-pura berhenti di pinggir jalan yang berada tidak jauh dari kantornya. Dan kemudian sekitar jam 9 malam, Ramadan menghubungi Bustamam dengan dalih ingin meminta bantuan Bustamam untuk mendorong motornya yang mogok. Padahal di saat itu, motor Ramadan tidak mogok sama sekali. Itu hanyalah bagian dari rencananya dan dia hanya berpura-pura saja agar Bustamam mau menghampirinya dan juga membantunya. Bustamam yang dikenal baik hati tersebut tidak menaruh curiga sama sekali. Bustamam yang baru selesai mengantarkan paket orderannya dan masih menggunakan jaket oranye berserta helm pun menghampiri Ramadan yang berhenti di pinggir jalan. Bustamam dan Ramadan akhirnya bergerak menuju ke desa Gampung Jalan, Kecamatan Idiraya dengan cara Bustamam mendorong motor Ramadan. Bustamam yang berniat baik tidak pernah tahu bahwa Ramadan yang dia tolong sedang merencanakan hal yang benar-benar keji. Singkat cerita, 30 menit kemudian, Ramadan mulai ingin melancarkan aksinya. Dia merasa sudah saatnya untuk bertindak. Di saat itu kondisi di jalan tersebut jauh dari pemukiman warga, cukup gelap dan sepi, hanya dikelilingi oleh semak belukar. Tiba-tiba, Ramadan kemudian berpura-pura berhenti di pinggir jalan. Ramadan mengecek handphonenya dengan alasan dia ingin melihat orderan paket. Bustamam ikut berhenti juga dan menunggu Ramadan. Di saat itu, Bustamam melihat handphonenya juga sambil membelakangi Ramadan. Ketika Ramadan melihat Bustamam sedang lengah, Ramadan langsung membuka jok motornya dan dia mengambil pisau dapur dari dalam jok tersebut. Lalu dia mengayunkan pisau dapur tadi ke arah punggung Bustamam tepat dari belakang. Di saat itu juga, tubuh Bustamam robek oleh batukan tersebut dan cairan merah menyembur deras dari punggungnya yang robek. Bustamam kaget apa yang baru saja terjadi. Dia belum bisa mencerna kejadian tersebut. Dan meskipun Bustamam menggunakan jaket, tusukan itu menembus hingga ke kulit dan daging di tubuhnya. Bustamam sontak terkejut dan langsung membalikkan badan dan melawan Ramadan dengan tangan kosong, sembari mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Dia masih bingung, kenapa temannya tersebut melakukan hal itu kepada dia? Apakah dia ada salah atau bagaimana? Akhirnya keduanya pun berkelahi, saling memukul satu sama lain, hingga helm yang digunakan oleh Bustamam sampai terlepas. Tapi secara tiba-tiba, Ramadan memukul Bustamam menggunakan sikunya dengan sangat kencang hingga membuat Bustamam jatuh ke semak-semak dengan posisi terlentang. Saat Bustamam terjatuh, dia berteriak histeris meminta pertolongan warga. Dia berusaha bangkit dan menyelamatkan diri, namun teriakannya itu justru membuat Ramadan jadi panik. Seketika itu juga, Ramadan kembali menghampiri Bustamam dan melakukan tindakan yang benar-benar mengerikan. Ketika posisi Ramadan berada di atas tubuh Bustamam, dia mengayunkan pisau yang dia bawa tadi ke arah tubuh Bustamam, mulai dari bagian dada kiri hingga ke bagian leher, secara membabi buta, hingga cairan merah menyembur deras yang membasahi tubuh dari Ramadan.
Ramadan terus menancapkan ujung pisau tersebut hingga tubuh dari Bustamam tercabik-cabik. Lalu Ramadan barulah melepas pisau dari genggamannya setelah pisau itu tertancap dalam di tubuh Bustamam. Dan kemudian dia menahan nafas Bustamam dengan menekan bagian leher Bustamam dengan sangat kencang menggunakan kedua tangannya hingga Bustamam kehilangan kesadaran. Setelah Ramadan melihat Bustamam sudah lemah, Ramadan melepaskan cengkeramannya dari leher Bustamam dan melepaskan tas yang dipakai oleh Bustamam. Di dalam tas tersebut, Ramadan mengambil uang COD sebesar 6,6 juta rupiah yang dimiliki oleh Bustamam. Lalu Ramadan membuka jok motornya dan mengganti bajunya di lokasi tersebut. Dengan perasaan takut aksinya akan ketahuan oleh warga, Ramadan segera melepaskan baju yang berlumuran cairan merah dan memasukkannya ke dalam karung yang dia bawa di dalam jok motor. Tak hanya baju, Ramadan juga memasukkan pisau dan tas milik Bustamam yang uangnya sudah dia ambil. Kemudian, dia melarikan diri dari lokasi tersebut, meninggalkan Bustamam yang tidak berdaya dengan sepeda motor milik Bustamam yang masih menyala. Serta ada juga helm milik Bustamam yang jatuh di dekat motornya tersebut. Di tengah perjalanannya, Ramadan membuang karung yang berisikan baju, pisau, dan tas milik Bustamam ke sungai dari atas jembatan Perula. Setelah semuanya selesai, barulah Ramadan menyetorkan uang rampasannya tersebut sebesar 3 juta rupiah kepada salah satu agen BSI di Perela untuk menggantikan setoran COD yang dia gunakan untuk berjudi. Dan sisanya sebesar 3,6 juta rupiah dia gunakan untuk kebutuhan hidupnya. Lalu setelah itu Ramadan pulang ke rumah tanpa rasa bersalah sedikit pun, padahal dia baru saja menghabisi nyawa seseorang. Di sisi lain, warga di wilayah desa Gampung Jalan sempat mendengar adanya suara teriakan minta tolong. Tapi sekitar beberapa menit kemudian, terlihat seorang pengendara motor meninggalkan arah suara dengan tergesa-gesa. Karena warga curiga dengan suara teriakan tersebut, beberapa warga kemudian memeriksa area semak-semak di sekitar jalan. Lalu sekitar jam 10 malam, warga melihat adanya sepeda motor Honda Vario dengan lampu motor yang masih menyala dan keranjang paket dalam kondisi yang kosong. Tidak jauh dari lokasi sepeda motor, mereka juga menemukan adanya helm yang terjatuh. Mereka di saat itu tidak mengenali pemilik kendaraan itu, sehingga mereka tidak mengira ada korban di sekitar lokasi. Hingga ketika salah satu dari warga tersebut ingin membawa sepeda motor tersebut, dia memegang stang motor. Dan ketika memegang stang motor, dia langsung terkejut karena menyadari bahwa di tangannya terdapat cairan merah. Dia pun mencium bau anyir dari cairan merah itu. Yang mana dari situlah mereka mulai menyadari adanya kejanggalan. Mereka kemudian menelusuri semak-semak di sekitar. Hingga akhirnya mereka menemukan jasad seorang laki-laki di semak-semak dalam kondisi terlentang dan sudah bersimbah cairan merah. Saat itu ditemukan luka yang sangat parah di bagian leher dan dada korban. Warga pun langsung berteriak histeris dan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Tak berselang lama, pihak kepolisian dari Polres Aceh Timur langsung mendatangi lokasi kejadian. Mereka langsung mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi, melakukan olah TKP dan mengidentifikasi jasad korban melalui ciri-ciri fisik dan kendaraan yang ditemukan di sekitar jasad korban. Pihak kepolisian menemukan adanya sejumlah luka akibat benda tajam yang menguatkan dugaan kalau aksi ini adalah aksi penghilangan nyawa. Lalu dari hasil identifikasi awal melalui pemeriksaan diketahui bahwa kurir dari salah satu penyedia jasa pengiriman. Dan hal tersebut terlihat dari jaket berwarna oranye yang korban gunakan. Lalu dari hasil pemeriksaan, kendaraan bermotor yang berada di lokasi kejadian diketahui itu adalah milik seorang pria yang bernama Bustamam. Pihak kepolisian kemudian memperkuat proses identifikasi dengan menghubungi pihak keluarga Bustamam. Di saat itu polisi meminta pihak keluarga Bustamam untuk datang ke lokasi dan memastikan langsung terkait identitas dari Bustamam. Lalu ayah Bustamam yang bernama Jukri langsung panik mendengar kabar duka tersebut. Dia diliputi rasa khawatir yang mendalam. Dia langsung datang ke lokasi dan melihat kondisi jasad. Dari balik garis polisi, dia langsung mengetahui bahwa jasad tersebut adalah anaknya. Dari fisiknya, kendaraan, hingga barang yang dia gunakan. Jukri kemudian tidak kuasa menahan tangis. Dia langsung meminta pihak kepolisian untuk membawa anaknya ke rumah sakit agar pihak keluarga bisa mengetahui penyebab dari Bustamam, kenapa dia bisa meninggal dengan cara yang mengenaskan. Pihak kepolisian pun mengevakuasi jasadnya ke RSUD Zubir Mahmud di Idiraya dan merujuk ke RSUD Kota Langsa untuk dilakukan proses otopsi agar mengetahui penyebab dari kematian korban. Sementara itu, di lokasi penemuan jasad Bustamam, polisi tidak menemukan tas korban yang berada di lokasi. Pihak kepolisian pun menduga bahwa kejadian ini mengarah pada perampokan yang disertai oleh tindakan penghilangan nyawa. Untuk memperkuat dugaan, pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan sebelumnya sudah mengamankan beberapa barang bukti dari lokasi kejadian, yaitu satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi BL6062UW milik korban, satu helm milik korban dan pakaian yang digunakan oleh korban. Selain itu, polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, yaitu warga di sekitar lokasi penemuan jasad dan rekan-rekan sesama kurir dan juga pihak keluarga Bustamam.
Berdasarkan keterangan saksi, diketahui bahwa sebelum mendengar adanya teriakan minta tolong, ada warga sekitar yang sempat melihat Bustamam bersama dengan pria lain yang sedang mendorong sepeda motor. Lalu tidak berselang lama, ada satu pengendara keluar sendirian dari arah penemuan jasad. Keterangan tersebut menjadi petunjuk awal yang sangat penting bagi pihak polisi. Berdasarkan fakta bahwa korban terakhir kali terlihat bersama seorang pria yang dikenal dan tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan sejak awal, penyidik pun menduga bahwa pelaku itu adalah orang yang dekat dengan korban atau berhubungan langsung dengan korban alias temannya. Dugaan ini diperkuat oleh tidak adanya tanda perampasan secara acak di lokasi kejadian serta kondisi kendaraan korban yang masih utuh dan lampunya masih menyala yang menunjukkan bahwa kejadian berlangsung secara tiba-tiba dan terencana. Selanjutnya, pihak kepolisian melakukan penelusuran terhadap aktivitas terakhir korban sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia, termasuk riwayat komunikasi korban melalui telepon seluler dan aktivitas kerja korban pada hari kejadian. Dari hasil penelusuran tersebut, diketahui bahwa Bustamam masih menjalankan tugas pengantaran paket dan memegang uang hasil pembayaran COD yang belum dia setorkan ke kantor. Dan fakta ini semakin menguatkan dugaan bahwa korban menjadi sasaran tindak kejahatan dengan motif ekonomi. Di dalam proses penyelidikan, penyidik juga melakukan pendalaman terhadap rekan-rekan kerja korban, khususnya sesama kurir yang memiliki pola kerja dan jam operasional yang sama. Dari hasil pemeriksaan tersebut, perhatian penyidik kemudian mengarah kepada salah satu rekan korban yang bernama Ramadan. Menurut informasi dari rekan-rekan korban, diketahui bahwa Ramadan sempat menghubungi beberapa dari mereka untuk meminjam uang. Mereka pun mengira bahwa Ramadan bisa saja meminta bantuan Bustamam dan sempat berinteraksi dengan Bustamam pada malam kejadian. Dan lalu pihak kepolisian pun meminta Ramadan untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Tapi dari hasil pemeriksaan awal, tiba-tiba Ramadan menunjukkan adanya gelagat yang mencurigakan. Bahkan polisi juga menemukan adanya luka sayat pada tangan sebelah kanan Ramadan yang diduga kuat merupakan bekas perlawanan saat terjadi perkelahian dengan korban. Temuan ini kemudian dikaitkan dengan hasil keterangan saksi. Kondisi luka pada tubuh korban serta fakta hilangnya tas korban yang berisikan uang COD. Berdasarkan serangkaian alat bukti, pihak kepolisian pun menyimpulkan bahwa peristiwa ini bukan sekedar tindak kekerasan spontan, melainkan perbuatan pidana yang dilakukan dengan niat dan terencana sebelumnya. Di tengah proses penyelidikan intensif diketahui bahwa sebelumnya jenazah Bustamam sudah dilakukan otopsi dan dari hasil otopsi ditemukan bahwa Bustamam mengalami luka dalam di bagian dada sebelah kiri yang menembus ke jantung serta luka dalam di bagian leher sebelah kiri serta luka-luka lainnya yang cukup dalam. Setelah otopsi terhadap jenazah Bustamam selesai dilakukan, jenazah Bustamam diserahkan kepada pihak keluarga dan lalu dipulangkan ke rumah duka. Di rumah duka, suasana duka mendalam menyelimuti keluarga besar Bustamam. Tangis istri, orang tua serta kerabat dekat korban pecah saat jenazah tiba di rumah. Bustamam dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga, sehingga kepergiannya secara tragis meninggalkan luka batin yang mendalam, terutama bagi istri dan anaknya yang masih berusia balita. Keluarga dan warga sekitar turut berdatangan untuk berbelasungkawa. Lalu, prosesi pemakaman jenazah Bustamam kemudian dilaksanakan di pemakaman umum desa setempat. Tidak hanya warga, rekan-rekan sesama kurirnya juga datang hadir mengantarkan Bustamam ke peristirahatan terakhirnya. Suasana sedih tidak terbendung ketika jenazah dimakamkan sebagai penanda berakhirnya kehidupan seorang kepala keluarga yang meninggal secara tragis dalam menjalankan pekerjaannya. Di tengah duka yang mendalam, pihak keluarga menyampaikan harapan besar agar aparat penegak hukum dapat menuntaskan perkara ini secara adil dan transparan. Keluarga sangat berharap agar pelaku segera ditangkap. Kemudian di saat yang bersamaan, tepatnya di hari Kamis tanggal 4 September 2025, sekitar jam 8 pagi, pihak kepolisian segera melakukan tindakan penangkapan terhadap Ramadan sebagai terduga pelaku, yang mana di saat itu dia segera diperiksa. Awalnya, Ramadan sempat mengelak dan tidak mengakui perbuatannya. Namun setelah didesak oleh pihak kepolisian, Ramadan tidak dapat berkutik lagi. Dia kemudian dibawa ke Mapolres Aceh Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ketika Ramadan diinterogasi, dia akhirnya mengakui semua perbuatannya. Dia mengaku memiliki masalah keuangan karena dia menggunakan uang setoran COD untuk judi online. Semua orang kaget di saat itu. Betapa tega dan nekatnya apa yang dilakukan oleh Ramadan. Dia di saat itu nekat melakukan perampokan uang setoran COD milik Bustamam dengan cara menjebak Bustamam terlebih dahulu. Ramadan meminta tolong kepada Bustamam untuk mendorong motornya yang mogok. Bustamam yang berbaik hati dan di saat itu lengah malah menjadi incaran dan target Ramadan untuk dihabisi. Menurut pengakuan Ramadan, dia mengatakan awalnya dia tidak ingin membuat Bustamam tewas. Tapi Bustamam di saat itu berteriak sehingga Ramadan mengaku dia panik dan langsung kalap. Sampai pada akhirnya dia menghabisi nyawa korban
dan lalu membuangnya. Pengakuan tersebut sekaligus menegaskan bahwa peristiwa penghilangan nyawa terhadap Bustamam merupakan aksi yang sudah direncanakan, yang mana ini disertai pula dengan perampasan harta benda korban. Pihak kepolisian kemudian mengamankan beberapa barang bukti tambahan berupa pisau, baju milik pelaku, tas milik korban, dan uang tunai sebesar 3,6 juta rupiah, serta 2 unit handphone milik korban serta pelaku, serta 1 unit sepeda motor Honda Sonic bernomor polisi BL4592DAS milik pelaku. Atas perbuatannya, pihak kepolisian menjerat Ramadan dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa, jungto pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian yang disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Ancaman hukumannya tidak main-main, yaitu pidana penjara minimal 15 tahun dan maksimal hukumannya adalah hukuman mati. Hingga saat ini, proses hukum terhadap Ramadan masih terus berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pihak keluarga Bustamam yang masih diliputi kesedihan yang mendalam atas kepergian Bustamam kerap mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah setempat dan berbagai pihak, baik dalam bentuk bantuan sosial, dukungan moral, hingga bantuan untuk keberlangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan, khususnya kepada istri dan anak korban yang masih balita. Itu dia sobat, kisah dari Bustamam, seorang kurir yang dihabisi oleh teman sesama kurirnya hanya karena temannya itu sedang terjerat hutang akibat judol. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.